kembali lagi bersama channel Generasi Milenial. Wisata di Kota Lombok memang salah satu tujuan wisata yang paling diincar oleh wisatawan pada saat ini. Pesona Nusa Tenggara Barat memang seakan tidak ada habisnya untuk dinikmati, baik itu wisata laut, pulau, maupun pegunungan. Tidak hanya itu, wisata kuliner juga sangat terkenal kelezatannya. Bukan hanya di Lombok saja, bahkan sampai ke seluruh Indonesia. Salah satunya adalah kuliner ayam taliwang. Sebagai tempat wisata halal terbaik, tentu juga tidak boleh dilewatkan untuk mencicipi makanan khas Lombok yang bikin lidah bergoyang. Lombok tidak hanya terkenal dengan destinasi wisata yang indah. Pulau ini juga terkenal dengan makanan khas yang populer. Bagi pecinta kuliner, Lombok merupakan tempat yang cocok untuk dikunjungi. Tunggu apa lagi? Simak video yang satu ini. 10 makanan khas Lombok Timur yang terkenal kelezatannya. Number 1. 1. Serabi santan. Serabi memang salah satu makanan yang sudah populer kelezatannya. Bagi Anda yang pecinta kue serabi, Anda akan menyantap kue serabi santan di Lombok Timur yang rasanya enak sekali. Santan yang digunakan untuk membuat kue serabi terasa gurih, sehingga tanpa campuran bahan lain, serabi sudah gurih dan lezat. Bagi Anda yang suka dengan serabi manis, Anda juga bisa memesan serabi manis karena tidak hanya serabi gurih saja yang tersedia di tempat ini. Kue serabi ini sangat juicy, bagian atas dimasak tidak begitu matang sehingga santan pada bagian atas terasa masih segar. Bagi Anda yang sedang berada di kota Selong, Anda bisa menemukan kue serabi di barat atau selatan lapangan nasional Selong. Atau Anda juga bisa mencarinya di pasar-pasar tradisional yang biasanya mulai berjualan dari pagi. Kue serabi ini juga sangat cocok bagi Anda yang ingin menjadikan kue ini sebagai oleh-oleh. Namun, jangan lupa untuk memperhatikan waktu tahan makanan ini. Karena kue ini adalah kue basah, pasti tidak akan bertahan lama seperti kue-kue kering. Number 2. 2. Sate Bulaya. Bagi Anda penggemar kuliner sate, sate yang satu ini bisa dibilang wajib Anda bawa pulang atau Anda santap saat berada di Lombok. Sate ini berbeda dengan sate lainnya yang ada di Indonesia. Sate ini biasanya disantap dengan lontong yang bentuknya memanjang yang dibungkus dengan cara memutar, sehingga cara untuk membuka lontong ini juga harus dengan memutar. Untuk satenya sendiri terbuat dari daging sapi pilihan yang sudah dilumuri bumbu khas Sasak. Cara santapnya adalah dengan cara mencocol bulaya ke bumbu sate. Anda bisa menemukan kuliner enak ini di beberapa objek wisata di kota Lombok. Bagi Anda yang ingin menjadikan sate ini sebagai oleh-oleh, pastikan Anda tidak sedang atau makan melalui perjalanan yang jauh, mengingat kuliner ini memang tidak tahan lama. Number 3. 3. Sate Rembiga. Selain sate bulaya, ada lagi nih kuliner lainnya dari Lombok yang khas dan wajib untuk Anda santap atau dijadikan oleh-oleh khas. Sate Rembiga adalah jenis sate dari bahan daging sapi dengan rasa bumbu gurih, manis, dan pedas. Sate dengan nama Rembiga ini memang awal mulanya berasal dari desa Rembiga yang berada tidak jauh dari Bandara Selaparang. Anda bisa menemukan sate Rembiga ini di Jalan Dakota, Warung Rembiga, yang kabarnya warung ini sudah berdiri sejak dari 25 tahun yang lalu. Lokasi kuliner ini sangat ramai. Bahkan kabarnya rumah makan ini biasanya menghabiskan hingga 70 kg daging sapi untuk setiap harinya. Bagi Anda yang sedang berada di Pulau Lombok, Anda bisa menemukan menu kuliner ini ke tempat-tempat wisata Lombok. Anda juga bisa menjadikan sate ini sebagai oleh-oleh khas Lombok. Number 4. 4. Sate Tanjung. Ada lagi nih, menu dan makanan khas Lombok Timur yang bisa disantap dan dijadikan oleh-oleh. Sate Tanjung. Sate yang campuran rempah-rempah pilihan kemudian dibakar ini memberikan sensasi badan hangat saat sudah menyantap kuliner yang satu ini. Sate Tanjung bisa Anda temukan di sekitar Pasar Tanjung atau Terminal Tanjung. Sate ini biasanya disantap dengan lontong selagi panas. Sate yang satu ini juga bukan berbahan dasar daging sapi, melainkan berasal dari daging ikan cakalang atau biasa juga menggunakan ikan lainnya. Bagi Anda yang sudah bosan dengan kuliner sate sapi atau sate kambing, sate yang satu ini bisa jadi solusi terbaik. Number 5. 5. Ayam taliwang.
Seperti yang sudah kami sampaikan di awal, bahwa makanan yang satu ini memang sudah sangat terkenal. Bahkan sudah banyak restoran-restoran di Indonesia menjual kuliner yang satu ini. Bagi Anda yang sedang berada di kota Lombok, sangat disayangkan jika belum menyantap kuliner yang satu ini. Ayam taliwang adalah kuliner yang berbahan dasar ayam yang dipanggang dan dibumbui dengan rempah-rempah pilihan khas Lombok. Ayam yang digunakan juga ayam kampung yang masih muda, sehingga tekstur daging yang empuk juga rasa ayam kampung yang lezat. Ayam taliwang juga dikenal dengan bumbu yang pedas. Makanan yang satu ini memang sangat cocok untuk orang-orang yang berselera makanan pedas. Bagi Anda yang ingin menjadikan makanan ini menjadi oleh-oleh khas, jangan lupa memperhatikan ketahanan kuliner satu ini. Pastikan Anda tidak sedang dalam perjalanan untuk melakukan perjalanan waktu beberapa hari, karena bisa jadi ayam taliwang yang Anda pesan tidak akan dapat Anda konsumsi. Number 6. 6. Nasi balap puyung. Sekali mencobanya, rasanya kalian akan ketagihan untuk mencoba dan mencoba lagi. Itulah nasi balap puyung. Sekali lagi, sensasi pedasnya yang menjadikan selera makan bertambah dan ingin nambah. Dalam satu porsi nasi balap puyung berisi nasi putih, ayam suwir-suwir, sayur kacang panjang, kentang kriuk, abon sapi, dan satu potong ayam goreng kampung. Waduh, sampai ngiler nih dibuatnya. Air liur kalian bakalan bercucuran. Ciri khas nasi balap puyung juga terletak pada rasa bumbu khas yang ada di dalam ayam suwir-suwirnya. Dijual dengan harga yang terjangkau, nasi balap puyung kini tidak hanya tersedia di malam hari. Menu khas Lombok ini kini juga menjadi teman makan siang kebanyakan warga Lombok. Sambalnya yang super pedas berpadu sempurna dengan rempah-rempah ayam suwir yang cocok di lidah orang Indonesia. Nasi balap puyung, satu lagi kuliner khas yang memperkaya khazanah kuliner Indonesia. Hal ini juga membuktikan bahwa keberagaman alam dan budaya merupakan salah satu pesona Indonesia, termasuk kekayaan kuliner yang dimiliki Nusantara. Number 7. 7. Baberuk terong. Mungkin ini bisa disebut juga dengan gado-gado Lombok. Kuliner jenis lalapan ini biasanya dipadu-padankan saat menikmati ayam taliwang. Bahan utamanya memang menggunakan terong ungu yang sudah dipotong-potong dan dicampur dengan tomat serta beberapa bumbu rempah lainnya. Nah, setelah ditambah dan dicampur, kemudian terong dan taburan bumbu rempah ini ditambahkan kesegaran air jeruk limau. Baberuk terong adalah makanan khas Lombok mirip dengan salad ala luar negeri, namun berbahan dasar terong. Masakan kuliner khas Lombok ini terhitung sebagai masakan sehat karena terbuat dari campuran sayur-sayuran yang dipotong kecil-kecil kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu khusus. Di antara bahan-bahan dasar untuk baberuk terong adalah terong ungu, tomat, kacang panjang, dan bumbu-bumbu lainnya. Rasanya benar-benar gado-gado pedas manis, asam yang sangat segar untuk makan siang sekalipun. Number 8. 8. Ayam rarang. Pulau yang didiami oleh mayoritas suku Sasak dan notaben pemeluk agama Islam ini mempunyai sajian berbahan dasar ayam yang begitu tersohor. Namanya ayam rarang. Ayam rarang termasuk ikon kuliner khas Lombok yang tidak boleh dilewatkan oleh setiap pengunjung yang datang. Ayam rarang menggunakan ayam kampung yang dimasak dan digoreng terlebih dahulu sebelum disajikan. Ayam rarang sendiri merupakan makanan khas Lombok yang berasal dari Rarang, sebuah desa yang berada di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Ayam rarang juga menggambarkan ciri khas masakan Lombok yang pedas. Baluran bumbu sambal yang berpadu dengan cabai rawit membuat makanan ini sekilas sangat pedas. Padahal ketika dicoba, rasa ayam rarang tidak sepedas penampilannya. Number 9. 9. Kue keciput. Makanan khas Lombok mempunyai bentuk yang beragam, mulai dari sayur-sayuran, sate, hingga kue juga dimiliki. Salah satu kue khas Lombok yang cukup digemari oleh masyarakatnya adalah kue keciput. Kue keciput adalah kue kering yang biasanya banyak disajikan pada saat lebaran. Secara penampilan fisik, kue tradisional dari Lombok ini mirip dengan onde-onde dengan ukuran yang lebih mungil. Pada bagian luar onde-onde juga diberikan taburan wijen sebagai hiasan. Kue keciput
Tidak sama dengan onde-onde yang menurut Wikipedia paling terkenal di Mojokerto. Jika onde-onde berisikan kacang hijau, kue keciput tidak memiliki isian sama sekali. Keciput dibuat dari bahan dasar beras ketan. Di Lombok terdapat dua jenis keciput, yakni keciput biasa dan keciput hitam. Keciput yang hitam dibuat dengan beras ketan hitam, sedangkan keciput yang biasa terbuat dari beras ketan putih. Kue keciput sangat sering dibeli oleh wisatawan sebagai oleh-oleh untuk kerabat-kerabat dekat atau tetangga rumah. Number 10. 10. Ayam pelala. Dikarenakan ada satu daerah di Lombok yang dipadati oleh masyarakat asli Bali, maka lahir makanan yang sejatinya berasal dari Bali. Tapi keberadaannya juga bisa ditemukan di tempat lain, seperti Lombok. Salah satu makanan tersebut adalah ayam pelala, yang mungkin orang lain mengenal ayam ini dari Bali. Ayam pelala merupakan sajian berbahan dasar ayam suwir yang dibakar, kemudian disajikan bersama dua macam bumbu, yakni bumbu rendaman dan bumbu sambal. Ayam pelala biasanya dimakan tanpa nasi atau biasa juga dengan nasi, tergantung selera yang ingin makan. Bumbu rendaman atau marinade disebutnya pada makanan khas Lombok berbahan dasar ayam ini biasanya dibuat dari campuran bawang merah, bawang putih, cabai rawit, kemiri, lengkuas, kunyit, gula merah, dan garam. Sedangkan untuk saus atau sambal ayam terbuat dari tomat, terasi, cabai merah, cabai rawit, garam, gula pasir, bawang merah, bawang putih, dan perasan jeruk nipis. Nah, itu tadi daftar kuliner khas Lombok yang dapat Anda jadikan referensi saat berwisata atau berkunjung ke Pulau Lombok. Tentunya masih ada banyak makanan khas Lombok yang patut Anda coba dan nikmati. Mana kuliner khas Lombok yang sudah pernah kamu cicipi? Ketikkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share juga channel ini ke semua media sosial kamu.